sebagai seorang pejuang yang berusaha mempertahankan tanah kelahirannya dari penjajah, Malahayati menorehkan sederet kemenangan. Nama pelaut muslim ini pun dikenal sebagai sosok yang mengagumkan. Sebelum namanya ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia pada 2017, Malahayati telah menjadi sosok legenda dalam masyarakat Aceh. Tak hanya sampai di situ, perempuan pejuang itu juga dikenal oleh para sejarawan internasional sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Bahkan, musisi legendaris Indonesia, Iwan Fals, pernah mengabadikan nama dan kisah hidup Laksamana Malahayati ke dalam sebuah lagunya yang ia rilis pada tahun 2010. Lagu yang berjudul Malahayati itu ditulis Iwan Fals untuk mengenang keperkasaan sosok perempuan hebat dari tanah Aceh bernama Malahayati. Dia perempuan Kumala, alam semesta restui, lahir jaya, berjiwa baja, Laksamana Malahayati, perempuan kesatria negeri. Nah, berikut sejumlah fakta unik tentang Laksamana Malahayati yang tentunya sangat membanggakan. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Yang pertama, Malahayati adalah wanita pertama di dunia pelayaran modern. Seorang mahasiswi dari Universitas Negeri Medan bernama Cut Rizka Al-Usra pernah menulis studi sejarah mengenai sosok Laksamana Malahayati. Ia menulis bahwa Laksamana Malahayati yang menggeluti aktivitas militer dan politik memiliki peranan dan perjuangan yang sangat besar terhadap kerajaan Aceh Darussalam dan ikut serta mengantarkan kerajaan tersebut menuju puncak kegemilangan dan keemasannya. Laksamana Malahayati merupakan laksamana perempuan pertama di dunia modern yang juga menjabat sebagai pemimpin 2.000 hingga 3.000 lebih armada Inong Bale atau wanita janda. Ia juga adalah sosok diplomat, kepala badan rahasia kerajaan, serta mendapatkan julukan sebagai Guardian of the Aceh Kingdom. Menurut sebuah manuskrip yang tersimpan di Universiti Kebangsaan Malaysia dan berangka tahun 1254 Hijriah atau sekitar tahun 1875 Masehi, Malahayati berasal dari kalangan sultan-sultan Aceh terdahulu. Ayahnya bernama Mahmud Shah, seorang laksamana. Kakeknya dari garis ayahnya adalah juga laksamana yang bernama Muhammad Said Shah, putra Sultan Salahuddin Shah yang memerintah pada tahun 936 hingga 945 Hijriah atau sekitar 1530 hingga 1539 Masehi. Sultan Salahuddin Shah sendiri merupakan putra Sultan Ibrahim Ali Muqayyad Shah 1513 hingga 1530, pendiri Kerajaan Aceh Darussalam. Ibrahim Alfian 1994 halaman 45. Selanjutnya yang kedua, pasukannya adalah para janda, namun tangguh di lautan. Setelah sang suami gugur di pertempuran Selat Malaka melawan Portugis, Malahayati membentuk armada sendiri untuk menggantikan mendiang suaminya dalam bertempur. Menurut sumber yang merupakan tradisi lisan, pasukan wanita yang dipimpin oleh Malahayati terdiri oleh para janda yang suaminya gugur dalam peperangan-peperangan yang terjadi di antara kerajaan Aceh dengan Portugis, termasuk suamiku Malahayati sendiri. Pembentukan pasukan ini juga atas ide dari Malahayati. Permintaannya kepada Sultan maksudnya adalah agar wanita janda itu dapat menuntut balas atas kematian suami mereka. Ternyata permohonan ini mendapat sambutan baik dari Sultan Al-Mukammil. Selanjutnya dibentuklah pasukan wanita yang dinamakan Armada Inong Bale atau wanita janda. Untuk kepentingan pasukan ini dan juga sebagai tempat pangkalan mereka, maka didirikanlah sebuah benteng yang dalam istilah Aceh disebut Kuta Inong Bale atau Benteng Wanita Janda. Hingga sekarang, bekas benteng tersebut masih bisa ditemukan di Teluk Kroeng Raya, dekat pelabuhan Malahayati. John Davis, seorang nahkoda kapal Belanda yang mengunjungi kerajaan Aceh pada masa Malahayati menjadi seorang laksamana, menyebutkan bahwa kerajaan Aceh pada masa itu mempunyai perlengkapan armada laut yang terdiri dari 100 buah kapal perang atau gale. Di antaranya ada yang berkapasitas muatan 400 hingga 500 penumpang. Yang menjadi pemimpinnya
adalah laksamana wanita, Kumalahayati. Selanjutnya yang ketiga, dipilih oleh raja dan disegani kaum pria. Walaupun seorang wanita yang hidup di zaman di mana para lelaki mendominasi, Malahayati mampu mendapatkan penghormatan yang layak dari para pria. Dia bahkan ditunjuk secara langsung oleh Sultan Alauddin Mansur Shah untuk menjadi laksamana pertamanya. Saat itu, Aceh sedang ketat-ketatnya menjaga perairan Selat Malaka agar tak bernasib sama seperti tetangganya yang jatuh ke tangan Portugis. Konon, para jenderal dan pasukan pun menaruh rasa hormat kepada perempuan ini. Kekuatan Kumalahayati sebagai laksamana mulai memasuki ujian berat ketika untuk pertama kalinya terjadi kontak antara kerajaan Aceh dengan Belanda pada tanggal 21 Juni 1599. Dua buah kapal Belanda yang bernama De Leeuw dan De Leeuwin berlabuh di ibu kota kerajaan Aceh. Kedua kapal tersebut masing-masing dipimpin oleh dua bersaudara, yaitu Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman. Mulanya, kedua kapal Belanda tersebut mendapatkan sambutan yang baik dari pihak kerajaan Aceh. Namun lama-kelamaan, orang-orang Belanda itu mulai membuat huru-hara dan kekacauan di Aceh. Laksamana Kumalahayati kemudian berhasil menggagalkan percobaan pengacauan oleh Angkatan Laut Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman pada tahun 1599. Cornelis de Houtman pun tewas terbunuh oleh Malahayati 1 lawan 1 di atas geladak kapal. Sementara Frederik de Houtman dijebloskan ke dalam tahanan kerajaan Aceh. Selanjutnya yang keempat, Malahayati bikin Belanda minta maaf. Setelah Portugis, Aceh harus menghadapi upaya invasi dari Belanda. Setelah armada pimpinan Cornelis de Houtman berhasil dikalahkan oleh Malahayati, giliran pasukan Paulus van Carden yang mencoba menerobos perairan Aceh pada tahun 1600. Mereka menjarah dan menenggelamkan kapal bermuatan rempah. Hal ini membuat Raja Aceh naik pitam. Tantangan ini dijawab Malahayati dengan memerintahkan penangkapan laksamana Belanda, Jacob van Neck, pada tahun 1601. Perlawanan sengit dari armada Malahayati dan ancaman Spanyol membuat Belanda menyerah. Penguasa negeri Kincir, Maurits van Orange, mengirim utusan diplomatik beserta surat permintaan maaf kepada kerajaan Aceh. Kedua utusan tersebut ditemui oleh Malahayati sendiri dan berbuah kesepakatan gencatan senjata. Belanda kemudian setuju membayar 50.000 gulden sebagai kompensasi atas tindakan Paulus van Carden. Sementara Malahayati membebaskan sejumlah tahanan Belanda yang ditawan pasukannya. Reputasi Malahayati yang tak kenal ampun membuat Inggris yang hendak melalui kerajaan Aceh menjadi ciut. Daripada mengirim pasukan dan kalah telak, akhirnya mereka memilih memasuki Aceh dengan jalan damai. Ratu Elizabeth, penguasa Inggris kala itu, memilih untuk mengutus James Lancaster disertai surat permintaan izin kepada Sultan Aceh untuk membuka jalur pelayaran menuju Jawa. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1602. Selanjutnya, yang kelima, gugur sebagai prajurit. Pada saat dibentuknya pasukan armada Inong Bale, sesuai dengan permintaannya kepada Sultan Al-Mukammil, Kumalahayati telah bersumpah di hadapan Sultan. Atas nama Tuhan, ia bersumpah akan berjuang sampai titik darah penghabisan melawan musuh-musuh kerajaan Aceh. Ia membuktikan ucapannya tersebut. Malahayati gugur dalam pertempuran yang dimenangkan oleh Aceh bersama dengan pasukannya, dan Dharmawangsa yang nantinya bergelar Iskandar Muda berhasil mengusir Portugis pada pertempuran di Teluk Kroeng Raya. Jenazah Kumalahayati dimakamkan di lereng Bukit Kota Dalam, sebuah bukit yang terletak di desa nelayan Kroeng Raya, jauhnya sekitar 34 km dari Banda Aceh. Selanjutnya yang keenam, namanya terdengar hingga ke Cina dan Tanah Barat. Kehebatan Malahayati di lautan membuat namanya dikenal di negara-negara lain. Selain Belanda, Portugis, dan Inggris yang ketakutan dibuatnya, nama Malahayati juga terdengar sampai ke negeri Tiongkok. Sejumlah sejarawan bahkan mensejajarkan namanya dengan Katarina Agung dari Rusia. Laksamana Kumalahayati termasuk dalam salah satu wanita agung, tentunya memiliki peranan dan jasa yang besar bagi kerajaan Aceh Darussalam. Penulis-penulis barat menyebutnya sebagai The Guardian of Aceh Kingdom yang begitu disegani dan dihormati baik lawan maupun kawan. Bahkan nama Kumalahayati masuk pada jajaran 7 warlord women in the world. Yang terakhir, yang ketujuh,
sebagai sosok pahlawan yang terlupakan. Laksamana Malahayati wafat sebagai ksatria paripurna. Sekarang namanya diabadikan sebagai nama kapal perang di jajaran Angkatan Laut Republik Indonesia, yaitu KRI Malahayati. Namun ironisnya, tidak banyak dari generasi saat ini yang mengenal Malahayati, bagaimana peranan dan perjuangannya yang luar biasa menghantarkan kerajaan Aceh Darussalam menuju puncak kegemilangannya. Masyarakat awam hanya sebatas mengenalnya sebagai nama-nama jalan, nama sekolah, rumah sakit, pelabuhan, universitas, dan sebagainya, tanpa mengetahui betapa hebatnya peranan sang Laksamana. Nama Malahayati seolah tenggelam oleh deretan wanita agung lainnya yang hidup setelah beberapa generasi setelahnya. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini, atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah.